Tapi itu hadis, itu Nabi suruhkan ya. Ada yang muamalah yang dikerjakan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ziarah luar biasa, ziarah. Baca Al-Ikhlas 3 kali. Bala Rasul, Qul huwallahu ahad, thuluthul Quran. Ya, dalam hadis sahih Imam Muslim radhiyallahu an, dalam Sahihain Bukhari Muslim, Jami'us Sahih, dalam kitab itu Nabi bersabda Rasulullah, Qul huwallahu ahad, thuluthul Quran. Membaca surah akhir Al-Ikhlas itu mendapat pahala sepertiga Al-Quran. Ya, kalau kita baca 3 kali, pahalanya sama dengan 30 juz Al-Quran. Diriwayatkan juga Hababah Syarifah Ruqayyah binti Husain Al-Habsi, daripada abahnya Abi Husain bin Abdullah Al-Habsi, daripada gurunya Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Atas, Pekalongan lagi. Nenek Habib Syarifah Ruqayyah itu. Kalau kau ziarah, kata nenek, bacakan kulhu 3 kali. Dan itu Habib diantar nenek ziarah ke Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Atas Sapura, Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa fadhalih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa alamu anna fikum Rasulullah. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zara gabri wajabat lahu syafaati. Dikatakan Nabi Muhammad SAW bahwasanya siapa orang ziarahi makamku, maka akan wajib baginya mendapat syafaatku. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam keharibaan junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang dikatakan kita hidup butuh bekal. Dunia kita bercocok tanam untuk mendapatkan hasil yang halalan thayyibat wa mubarakan. Mudah-mudahan Allah berikan hasil panen kita baik, menjadi mar'atun salihah, perempuan salihah, abidah, ta'iah. Amin, Allahumma amin. Yang pertama, al-fakir hormati Kiai Cecep Abdul Qadir, matan Allah betuli hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah satafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada asatidzah yang lain, mudah-mudahan digabul hajat secara afiah dan memudahkan segala urusan. Dan antumah mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak halal, diberi rezeki yang banyak barakah, diberi secara afiah badan, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Ziarah, ya, ziarah, menziarahi. Perempuan bagaimana Habib kalau ziarah? Ziarah ini sifatnya ajarannya. Jadi kalau seorang perempuan dia punya anak, ajarkan ziarah. Bawa anak itu ke makam, bawa anak itu ziarah ke makam orang-orang soleh, orang-orang alim, ya. Karena diriwayatkan Syarifah Hababah Aminah binti Hasan Al-Atas bin Ja'far di Pekalongan, Jawa Tengah, bahwasanya kalau kita ziarah ke makam suatu wali min auliyaillah, beliau katakan masih hidup, ipah ini masih hidup, itu ada asar yang ditinggalkan daripada sahibul magam di sana. Jadi kita bisa dapat berkah, ya. Nah, kalau ziarah sendiri panjang umur. Kalau kita ziarah kita panjang umur. Panjang umur mahal, ya. Panjang umur nggak bisa dibeli. Ya, itu pasti ada rahasia Allah kalau kita diberi panjang umur. Ziarah ini sampai kita ziarah Nabi Muhammad SAW. Ya, sampai nanti haji bulan Dzulhijjah, ya, di bulan Dzulhijjah sampai bulan ini, di mana dikatakan memang hajjal bait, haji juga kita ziarah ke makam Nabi, ziarah ke Madinah, ya, juga ziarah ke Rasulullah. Nah, di sana dia Nabi Muhammad ini pernah mengatakan Rasul, man zara qabri, ya, siapa orang menziarahi kuburanku,
makamku, makam kuburan. Berarti setelah Nabi tidak ada kan ya. Luar biasa. Jadi Nabi mengatakan itu andai kata sudah tidak ada Rasulullah Muhammad. Wajabat lahu. Wajib orang itu mendapat syafaati, mendapat syafaatku kata Rasulullah. Fadilah ziarah ini kita mengikuti apa kebiasaan Rasulullah. Ya, kebiasaan muamalah. Orang kalau tidak ngomong dia nggak bisa diartikan, cuma bisa diikuti. Hadis ada muamalah namanya. Jadi nggak semua hadis itu diambil dari lisan. Ada muamalah, ada takrir, pengambilan pendapat daripada yang Rasulullah kerjakan. Nah itulah Nabi Muhammad SAW. Solawat, baca solawat. Kalau ziarah baca solawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh solawat nur. Yang tadi Habib bacakan solawat nur itu solawat Syekh Ahmad Al-Badawi, Al-Imam Ahmad Al-Badawi. Allahumma sholli ala nuril anwar kadza wa kadza sampai selesai tadi dibaca. Terus baca Al-Ikhlas dalam ziarah ya. Ziarah perempuannya, perempuan kan agak makruh ya, ada bilang makruh. Nah, tapi enggak apa-apa. Ziarah ini termasuk adab ya, adab yang penting pintar-pintar jaga pakaian ya, jaga di sana melihat mata dijaga, karena kalau kita niat ziarah bukan ke tempat-tempat yang biasa. Itu orang-orang yang sudah di dalam kubur-kubur itu sudah menemukan kemuliaan yang anti sama sekali bermaksiat. Kalau kita masih hidup masih bisa bermaksiat. Tapi kalau yang kita ziarah itu orang tua apalagi. Ya, orang tua ibu itu keramat ya. Tapi mudah-mudahan ibu yang masih ada kita panjang umur ibu-ibunya ya. Mudah-mudahan panjang umur. Nah, ziarah ini memanjangkan umur. Rezeki sehat. Sehat ini doa permintaan yang diantara afdal yang baik. Rezeki lebih afdal sehat. Ilmu lebih afdal sehat. Jadi kalau kita sehat kita bisa belajar. Kalau kita sehat kita bisa ibadah. Sampai misal Rasulullah ngajarkan kalau kita kepengen tahajud bangun malam, siang tidur. Maka tidur siang sunnah. Begitu. Nah, tapi itu hadis, itu Nabi suruhkan ya. Ada yang muamalah yang dikerjakan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ziarah luar biasa, ziarah. Baca Al-Ikhlas 3 kali. Bala Rasul Qul huwallahu ahad thuluthul Quran. Ya, dalam hadis sahih Imam Muslim radhiyallahu an dalam Sahihain Bukhari Muslim, Jami'us Sahih, dalam kitab itu Nabi bersabda Rasulullah, "Qul huwallahu ahad thuluthul Quran." Membaca surah akhir Al-Ikhlas itu mendapat pahala sepertiga Al-Quran. Ya, kalau kita baca 3 kali, pahalanya sama dengan 30 juz Al-Quran. Diriwayatkan juga Hababah Syarifah Ruqayyah binti Husain Al-Habsi, daripada abahnya Habib Husain bin Abdullah Al-Habsi, daripada gurunya Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Atas, Pekalongan lagi. Nenek Habib Syarifah Ruqayyah itu. Kalau kau ziarah kata nenek, bacakan Qul 3 kali. Dan itu Habib diantar nenek ziarah ke Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Atas Sapura Pekalongan. Ada makam keramat di sini di Pamijahan ya. Ada makam-makam keramat di sini. Habib tidak terlalu apal di sini. Nah, itu ziarah itu seperti itu fadilahnya. Pernah riwayatkan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sahib Nasihat Diniyah, ulama besar. Ya. Ada Habib kita ulama. Ada Habib ya Habib Duriyah. Ada Habib yang ulama yang alim. Nah, Imam Al-Haddad semasa beliau ini pernah diriwayatkan mempunyai karamah berguru kepada ruh, kepada seorang yang sudah tidak ada. Pernah Habib ceritakan saya Muhyi Pamijahan. Itu masih ada orangnya, padahal sudah tidak ada. Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus, keramat luar Batang. Ada orang ziarah di sana, biasanya Madura itu sama ziarah dia sampai kadang di Jakarta itu beberapa bulan nginep di sana. Senang ziarah dia. Sampai suatu saat ada orang ziarah butuh duit, butuh uang tuh di luar Batang Jakarta sana. Begitu dia ke sana itu si Habib Husain eta ruh itu memberi langsung duit ke jalma ieu. Allahumma shalli Muhammad. Itu di antara cerita-cerita ya tentang begitu ukhrawiyah, sangat membuat kita nih mengingat insyaallah akhirat. Nah, itu ketika Imam Al-Haddad masih kecil, ibunya bawa Abi Abdullah Al-Haddad dibawakan kitab. Ini memang keluarga ulamanya di daerah
Hadramut, Yaman sana. Dia ziarah ibunya ke makam Imamul Idrus, Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Dia ziarah ke sana, didudukkan Imamul Haddad itu masih kecil, minta ibuna ngomong ke kubur. Ya Habib Abdullah Al-Idrus, ajarkan anakku kitab ini, didik anakku, jadikan orang yang soleh. Istilahnya kalau bahasa kita tabaruk, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan wasilah alim yang dikubur itu untuk mendapatkan barakah kepada anak-anak kita supaya menjadi soleh solehah. Amin, Allahumma amin. Sampai akhirnya wafat Imamul Haddad. Ini fadilah ziarah. Wafat Imamul Haddad di Yaman sana, di pemakaman Zanbal namanya. Ada kuburannya, ada Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu. Sapa kita ziarah ke Yaman, ke makam Imamul Haddad itu, diriwayatkan alim ulama, ya, dianjurkan dari makam Al-Haddad Abi Abdullah itu ke makam Habib Abdullah Idrus jalan seperti pengantin baru, pelan-pelan. Karena dari mulai makam Imam Al-Haddad sampai ziarah ke Habib Abdullah Idrus jaraknya itu dosa-dosa kita diampunkan, diberi banyak fadilah, keberkahan di situ. Nah, jadi banyak keutamaan-keutamaan daripada ziarah. Oh, tawil umur, panjang umur, udah. Ingat satu aja, panjang umur. Misal salat orang gak sempurna, entah gak husuk, bisa nambahkan kehusuan. Karena kita ibadah diterima Allah, pasti Allah beri sehat afiah. Kalau ibadah kita diterima Allah, Allah ijabah keinginan doa munajat kita. Ya, ud'uni astajib lakum. Dia Allah mengutamakan siapa yang dipinta dalam ayat itu. Allah katakan ud'uni, ya, kami. Jadi seorang itu yang mulia, perempuan solehah. Makanya harus menjadi perempuan solehah. Nanti rugi kalau nggak pernah sama sekali mendoakan orang tua, menziarahi orang tua, ya. Tapi ya jangan sering-sering perempuan, ya, biasanya ngajarin anak. Karena anak tanggung jawab. Yo, anak tanggung jawab, hati-hati. Anak itu haknya ibu. Hati-hati. Kalau nggak ada ibu nggak bisa lahir bayi. Ya, kecuali Nabi Allah Adam. Satunya bayi yang lahir dari rahim, yang satu semua manusia, semua jelma, yang satu Nabi Adam. Minatin dari tanah. Selalu sepasang. Ya, ada orang itu hidup, ada orang mati. Nah, di saat kita menziarah kepada kubur-kubur itu, orang yang sudah masuk di alamul akhirah. Jadi orang itu sudah tidak bisa lagi terlihat keburukan, semua baik sakabena. Semuanya baik. Maka insya Allah kita datang ke orang alim minta doa, kita ziarah ke makam untuk mendapatkan barakah, ya. Itu semua ada keutamaannya sesuai magam kemuliaan orang-orang yang kita ziarahi. Ziarah itu ya gaya hidupnya ziarah, silaturahmi. Nah, kenapa sebabnya Rasulullah Nabi Muhammad ini mengakui kita sebagai umat? Karena ibadah. Jadi tanda umat Rasulullah salat. Ini tanda umat Rasulullah. Ya. Bahkan kalau nggak sholat, amal yang lain nggak diterima. Ya. Lah kita berziarah. Kita orang soleh, kita orang cukup sudah, nggak kurang Habib. Udah ingat Allah tiap hari, udah kayak Rasulullah sudah. Ya. Tapi kenapa ziarah? Karena orang yang kita ziarahi sebelum kita, orang sebelum sebagian daripada kita yang sekarang ini. Nah, kita nggak akan bisa membuka mata, ya. Andai kata nggak ada yang dikebumikan itu, andai kata nggak ada yang dikuburkan, terutama orang tua kita. Jadi ziarah itu adab luar biasa untuk kita mengingat orang tua. Hukukul walidain, hak orang tua, sampai harus seorang anak menziarahi. Ya, kita tinggal di mana, sudah nggak di kampung, ya. Keluarga itu jauh, ya, sudah meninggal. Cari waktu untuk menziarahi, apalagi dekat. Nah, itulah keutamaan dalam hidup, cari celah-celah di dunia ini untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, yakni ibadah. Dunia terus ini nggak tempat yang enak. Dunia bukan tempat yang baik, ya. Di dunia itu rapat-rapat perempuan, hati rapat, harus pelit, ya. Perempuan harus bakhil. Ya nggak boleh gampang-gampang jual
jual diri, harus jual mahal. Apalagi yang dimaksud itu bukan sama suami ya, sama orang lain. Nah, itu ada keterangannya itu. Nggak boleh perempuan ini nggak sombong ya. Harus perempuan ini kuat, tegar perempuan ya, karena ujian perempuan dia berat dalam menerima ujiannya. Harus perempuan ini segala banyak keterangan yang ada di diri laki-laki, tidak ada di diri perempuan. Kalau laki-laki dia nggak boleh sombong. Kalau laki-laki dia nggak boleh bakhil, ya. Tapi perempuan sebaliknya harus pintar jaga harga diri. Al-haya'u minal iman. Dalam hadis itu malu itu sebagian daripada iman. Ya. Kalau perempuan sampai dia bisa jaga kemaluannya, ya. Nah, karena di sana memang ada beda antara segala sesuatu yang Allah ciptakan. Allah menciptakan makhluknya satu dengan yang lain gak ada yang sama. Apapun itu, mau batu cincin, mau bernak kerudung, mau jam tangan yang sifat dibuatnya manusia, atau yang Allah langsung buat itu gunung-gunung, segala macam keindahan di dunia. Bintang sama bulan tidak sama. Ya, bintang dia sama karena sama-sama namanya bintang. Itulah kehebatan Allah. Allah bisa seperumpamakan segala sesuatu dan Allah mampu. Innama amruhu idza arada syai'an. Apa yang aku kerjakan Allah katakan tidak ada yang bisa menghalangi. Jadi kalau umur, ya, kenapa orang itu dimakamkan kita ziarahi karena umur. Kalau kita ini masih selalu meminta supaya menjadi orang seperti itu. Tapi orang itu sudah menemukan kemuliaannya. Mudah-mudahan Allah berkahi antumah. Allah beri kita rezeki yang banyak berkah. Allah jadikan kita punya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allah beri keturunan anak-anak kita menjadi soleh soleha, anak yang ilmunya manfaat dunia akhirat, yang bisa pegang taat kepada orang tuanya sepanjang hidup, keturunannya terus kita diberi Allah keturunan soleh soleha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.